Jadi ya, aja. Baik, terima kasih Bapak Made yang sudah mengantarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, swastiastu, salam kebajikan. Kami bertiga, eh, Ibu Hasina, saya sendiri dan Ibu Aja akan memaparkan mengenai cerita rakyat Indonesia yang bertema disabilitas. Dalam hal ini khususnya yang bantuan korpus untuk melihat analisis wacananya. Baik, diawali dengan pandangan bahwa Indonesia itu sangat luas dan juga kompleks dari segi budaya. Oleh sebab itu banyak sekali budaya lokal dan juga sisi agama yang sangat memengaruhi persepsi tentang disabilitas yang disampaikan oleh Killing. Kemudian eh, disabilitas fisik, orang-orang yang eh, memiliki disabilitas fisik itu dapat dikonstruksi melalui narasi hukum, kesehatan, politik, budaya, dan yang mengkhususkan atau mengeksklusikan sebuah wacana gitu, termasuk cerita rakyat sendiri. Dan cerita rakyat ini sangat memengaruhi nilai-nilai budaya, kepercayaan, norma sosial seperti itu. Dan uh, dari dalamnya, jadi fokus kami memang cerita rakyat yang bertema disabilitas ini dihubungkan dengan tema dan juga karakter yang sering muncul karena ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat melihat eh, disabilitas melalui cerita rakyat tersebut. Nah, di dalam konteks ini kami menggunakan kerangka ICF. Kerangka ICF ini merupakan turunan dari WHO yang di dalamnya memuat eh, sisi medikal dan juga menawarkan model sosial dari disabilitas yang tidak hanya dilihat dari biologisnya, kemudian individual dan juga perspektif sosial, tapi juga disabilitas ini dilihat keberfungsiannya seperti itu. Di dalam WHO sendiri, khususnya CRPD, awalnya menawarkan sisi medis yang mereka memiliki instrumen uh, apakah Anda memiliki hambatan fisik seperti itu, namun dalam kerangka ICF di situ ditonjolkan juga sisi keberfungsiannya. Jadi kami akan melihat tidak hanya kerangka eksklusif di sini, namun juga kerangka inklusif. Jadi ada partisipasi yang akan kami lihat dalam teks-teks cerita rakyat. Nah, dalam menganalisis cerita rakyat sendiri, khususnya untuk representasi disabilitas, uh, kami ingin melihat bagaimana akar stigma dan pengeksklusian jadinya melihat bagaimana orang-orang disabilitas ini direpresentasikan dan juga diperlakukan seperti itu, uh, dan juga kami ingin menawarkan sisi inklusif dan pemberdayaan khususnya dalam konteks Indonesia seperti itu yang berhubungan dengan kehidupan sosial budaya. Nah, kajian sebelumnya sudah dilakukan oleh Subhi yang fokus pada ID, intellectual disability yang berhubungan dengan folklore juga. Untuk analisisnya, kami menggunakan kajian
analisis wacana berbantuan korpus CADS yang di dalamnya menganalisis bagaimana korpus linguistik ini akan menjawab eh, akan membantu seperti itu dan menghubungkannya ke dalam sebuah wacana yang dikatakan oleh Becker. Dan untuk analisisnya nanti kami akan menggunakan kolokasi dan juga uh, mem, apa, memperlihatkan juga bagaimana keyword in konteksnya atau KWIC-nya, konkordensinya untuk melihat konteks yang ada dalam padanan kata di kolokasi tersebut. Metodenya sendiri diambil dari 28 cerita rakyat yang diakses secara daring yang bertema disabilitas di seluruh Indonesia. Nah, untuk pengumpulannya, eh, kami melakukan pencarian secara daring, kemudian pembacaan dekat, membangun korpus dari cleaning sampai menggunakan angkong untuk keterbacaan datanya. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa teknik yang kami gunakan dari kolokasi dan kemudian mengecek konteks eh, dari kata-kata yang tampil dalam kolokasi tersebut melalui concordance. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami, Ibu Ajeng. Silakan. Oh, ya. Baik. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai proses kolokasi terkait dengan tema disabilitas dalam cerita rakyat. Jadi di sini kami mengumpulkan kata-kata yang berkaitan dengan konteks disabilitas. Nah, kata-kata tersebut dibagi menjadi dua, yakni disabilitas yang non-fisik dan juga disabilitas fisik. Di sini pada layar terlihat disabilitas non-fisik berupa kata bodoh, pandir, dan tolol. Nah, di sini kami mengambil data dari 28 cerita rakyat dengan jumlah token sebanyak 30.950. Pada kata bodoh, kolokasi yang terlihat ini muncul 4 kata, yakni si, pergi, pemilik, dan pun. Uh, Kata pandir muncul 6 kolokasi, dan kata tolol muncul sebanyak 5 kata kolokasi. Selanjutnya, terkait dengan disabilitas fisik, ada diksi buta, lumpuh, dan juga cacat. Buta memiliki 6 kolokasi, kata lumpuh memiliki 6 kolokasi juga, dan kata cacat memiliki 7 kata kolokasi. Lalu selanjutnya masih terkait dengan disabilitas fisik, di sini terlihat kata tuli dan juga pincang. Nah, untuk kata tuli sendiri memiliki 4 kolokasi, yakni orang, ini, si, dan bagiannya. Selanjutnya ada kata pincang yang memiliki 5 kata kolokasi. Nah, untuk kata-kata kolokasi ini nanti jika diklik akan muncul KWIC atau konkordansinya. Nah, selanjutnya terkait dengan fungsi tubuh, untuk kata bodoh, buta, lumpuh, dan tuli, masing-masing memiliki kolokasi si, yang dalam bahasa Inggris sama dengan the or that. Nah, oh ya, penggunaan kata sandang si ini dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menekankan objek atau orang tertentu. Nah, selanjutnya untuk penggunaan kata sandang ini juga
dalam konteks penggunaannya memiliki konotasi yang negatif terhadap disabilitas karena disandingkan dengan istilah atau label yang mengacu kepada kondisi tertentu. Nah, kata tersebut ini em, mereduksi orang-orang dengan disabilitas tanpa memperlihatkan kompleksitas kemampuan mereka. Selanjutnya terkait dengan faktor personalnya ini dilihat berdasarkan usia atau seks ya, atau jenis kelamin dalam uh, cerita rakyat yang terlihat seperti di sini. Contohnya sejak kejadian itu kedua suami istri itu menamakan anaknya si bodoh. Memang anak itu bodoh tetapi jujur. Nah, di sini terlihat suami istri berarti laki-laki dan perempuan seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hasina. Saya ini ya waktunya karena mau habis. Jadi kami kemudian menemukan dari kolokasi yang tadi itu ada limitasi batasan ketika beraktivitas. Mereka misalnya terbatas ketika disuruh mengerjakan sesuatu, mereka tidak memahami apa yang disuruh kerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana. Atau kemudian kemudian karena batasan-batasan itu berpengaruh ke partisipasi. Awalnya mereka dilibatkan, tetapi karena mereka terbatas pengetahuannya atau secara fisik mereka terbatas, akhirnya partisipasi itu juga terbatas. Kemudian apa? Ini yang kemudian ketika awalnya mereka dikasih kesempatan untuk terlibat, tetapi karena kemampuan mereka terbatas atau secara fisik mereka terbatas, itu kemudian menjadi alasan mereka dieksekusi. Jadi mereka orang-orang disabilitas di dalam cerita rakyat yang kami temukan itu mereka sebenarnya tidak memiliki ini ya, Mas, tidak ada konsep yang bahwa kamu tuh dari awal tidak bisa, tidak. Tapi mereka diberikan kesempatan. Cuman ketika mereka di kesempatannya pun tidak sekali. Mereka sekali, dua kali, tiga kali ditugasi. Tetapi kemudian kesempatan-kesempatan untuk penugasan ini mereka sering gagal. Akhirnya dianggap tidak bisa sesuai dengan eh, dunia normal. Ya, jadi wacana yang kemudian kami temukan bahwa ini masih folklornya meskipun misalnya itu masih di masa lalu mereka sudah punya wacana dunia tuh seharusnya seperti ini, seperti kami yang orang normal. Kalian misalnya aku bisa mengerjakan, kamu harusnya bisa mengerjakan seperti ini. Makanya kemudian tadi ada beberapa kolokasi yang muncul kata kenapa, la ilaha illallah itu adalah kalau di ini kan itu adalah ungkapan bahwa kok hanya gitu aja kamu nggak bisa. Itu. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, baik.